أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإيمان والإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الشكر لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala nikmat, baik itu iman, Islam, nikmat sehat, juga nikmat beribadah kepada Allah. Segala apa yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini, semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur insyaallah. Selalu memuji Allah, alhamdulillah. Selalu meyakinkan diri kita bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Kemudian mari kita saling berbagi, tahaddus bin ni'mah, kemudian menjadi penolong-penolong agama Allah. Kemudian yang keempat, selain kita memuji Allah, meyakinkan diri kita bahwa Allah yang ngasih rezeki untuk kita berbagi. Dan yang keempat adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Allah tambah rezeki, maka tambah pula kedekatan kita kepada Allah. Allah banyakkan rezeki untuk kita, malas pula ibadah, susah berzikir, malu kita. Takut-takut nanti kita ini tadarruj, ya. Orang-orang yang disebut dalam istilahnya adalah Allah ulur kita. Makin sesat, makin enak. Takut nih jatuhnya itu tak enak. Dan banyak hari ini di zaman ini yang luar biasa begini. Allah panjangkan umurnya, tapi dia makin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya diberi tema kali ini tentang perjuangan umat Islam di akhir zaman. Perjuangan umat Islam di akhir zaman. Saya tadi dapat tema ini sebelum mengisi kajian ibu-ibu di Garuda Sakti. Jadi saya ambil jalan Gobah, masuk ke Tamrin, masuk ke sini. Macet setengah jam di sini. Jadi saya buka puasanya di dalam mobil. Suruh antar istri tadi. Jadi turun saya di tengah jalan, lari saya ke sini. Tak dapat saya lagi sholat jamaah. Ini luar biasa deh. Jadi wa tammim taqsiran ya rabbal alamin. Ya Allah, sempurnakan yang kurang-kurang ini dari kami. Memang agak sedikit kesal, tapi karena ada ibu tadi memanggil, teringat saya terlambat sholat. Saya ingin menunaikan, menyempurnakannya dengan sedekah. Wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Makanya disuruh solat sunat. Bisa jadi ada yang tak khusyuk, yang bolong-bolong di sunat solat wajib. Ini disuruh kita solat sunnah. Wa tammim taqsirana. Ya, ini akhul Islam rahimakumullah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban sebagai seorang muslim membela agama Allah, mengidolakan Rasulullah, mewarisi risalahnya, dan mendakwahkan apa yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Terbaca saya tema ini, perjuangan umat Islam akhir zaman ini, tema yang berat sebenarnya. Nah, di
live streaming di Facebook ini, bagaimana kita berjuang di akhir zaman ini? Apa sebenarnya ujian-ujian hari ini? Bapak Ibu udah pakar. Inilah zaman menyebarnya kejahatan, mewabahnya kejahatan, al-fahishah hatta yu'linu. Dan kejahatan sekarang ini dilakukan terang-terangan, betul nggak? Ya, terang-terangan. Baik itu maksiat, kejahatan. Cobalah tengok yang koruptor. Kita aja bunuh cicak aja, menabrak kucing di jalan, kesalnya agak menyesalinya tuh, ya Allah tertabrak. Ini udah terbukti, udah dimakan, udah gitu ya, tak ada malu. Ini luar biasa zaman ini. Apa lagi? Nih zaman apa? Muqaddimah perzinahan itu di depan mata gitu. Yang rame itu sekarang pasar, kemudian apa? Kafe, karaoke. Betul. Maka apa kata Nabi? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti suatu zaman kepada manusia. Zaman as-sabiru fihim ala dinih kal qabid 'alal jamar. As-sabiru fihim, orang-orang sabar di tengah mereka itu ibarat orang yang qabid, memegang bara api. Apa maksud di sini? As-sabiru fihim ala dinih. Begitu sabarnya mereka istiqamah menjalankan agama ini. Di tengah zaman fitnah, sabar dia lapar. Mungkin ada juga PNS yang sabar, tak ikut menelap duit-duit, sabar kali dia. Hanya mengandalkan gaji. Dia udah datang pertama fingerprint. Ada yang jahat nih, tangan orang dipakainya, tangan satpam tuh di fingerprintnya. Dia duduk di rumah. Pulang pun tangan satpam juga dibuatnya. Dia duduk di rumah. Jam 9 ke kafe dia. Ada punya PT abal-abal ya, dapat proyek sekian M. Untuk apa gaji dia? Banyak. Dia sabar, tak apa, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kadang lembur tak dihitung, terserah. Sabar. Ada yang sabar memulung, ada yang sabar kayak tadi ibu kita meminta, dia tak ada masalah. Ketimbang dia mencuri, menipu. Ini orang yang kedua, nenek nih. Yang satu tadi siang dia ada menangis, saya menangis juga. Datang ke sekolah. Sekolah yang kita buat ini kan sekolah du'afa, fakir miskin, anak yatim gratis. Datang nenek nih, Ustaz, saya mau daftarkan cucu saya. Dia sekarang di Padang. Mana orang tuanya? Ayahnya sabu, ibunya jualan kue. Anak di mana? Anak telantar. Datang berita ke neneknya, udahlah ada sekolah gratis di sini, bawalah biar ku daftarkan. Datanglah ke sekolah, ketemu sama saya. Saya pas setelah mengajar, terimalah Ustaz anak ini. Takut saya pergaulannya. Menangis. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di atas parit.
di antara di belakang ruko di tempat begini-begini. Disitulah saya buat tenda-tenda kecil. Begitulah kira-kira. Di atas saung dibuatnya kamar. Tapi dia untuk memperjuangkan cucunya supaya ada agama. Coba bayangkan. Inilah zaman. Anaknya 7, tak bisa mengurus ibunya. Cuman mau saya ceramahi tadi ibu itu tentang anaknya. Tak tega saya. Inilah zaman yang kata Nabi, seorang anak laki-laki lebih setia kepada kawannya ketimbang kepada ayahnya. Seorang suami lebih setia kepada istrinya ketimbang kepada ibunya. Ini zaman. Buktinya apa? Yang tadi pagi. Kalau yang ini tak tahu saya karena saya belum cerita. Tapi mana anaknya? Mana cucunya? Kalaupun dia mengarang terserah dia. Tapi kalau benar, andaikan yang mengarahkan itu malaikat, ngeri kita nih. Inilah zamannya. Lebih setia kepada kawan, berlama-lama di kafe, di jalan, di kedai kopi, tapi bisa jadi ayahnya menderita. Suami bisa memenuhi keinginan istrinya, tapi tak tahu nasib ibunya. Zamannya. Terus kurangnya ilmu hanya karena cinta dunia, tak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu. Apa maksud Ustaz? Ini saya protes. Baru mau puasa hari raya nih, disitulah ada sebahagian sekolah dapat izin anaknya sekolah sip dibagi 2, Senin Rabu, ya kan? Betul lah. Kapan dibuka mal-mal? Kapan dibuka pasar nih? Tapi kapan dibuka menuntut ilmu? Ini pembodohan umat secara massal agar jauh dari agama. Kalau dah jauh dari agama, melarat, jadi korban setan di jalan-jalan, di kafe-kafe, di mana-mana, muncullah pelacuran, muncullah biduan-biduan murahan, muncullah pengangguran, muncullah. Akhirnya jadi satu kejahatan yang mereka tersusun rapi, dimangsa oleh yang punya duit, jadi budak, berandal, dikelola, prank. Kalau enggak, tengok berita. Kenapa dibuat kurangnya ilmu? Semua berita, saya tak ada TV di rumah, tak mau saya ada televisi nasional, tak mau saya. Ahad semalam pergi saya ke rumah nenek Atuk. Saya capek kali, ada acara pagi, habis itu kami bongkar kolam gara-gara banjir. Rupanya masih banyak ikan gurami itu lagi. Bakar ikan kami. Habis itu nonton TV lah. Berita banjir, berita pembunuhan, berita pencurian, berita penggusuran, berita kebakaran, berita ini. Semua negatif. Hampir 99% berita di negeri ini tak ada kabar gembiranya. Ini salah satu untuk menghilangkan apa? Ilmu, kedekatan kepada Islam. Disuntikkan terus yang negatif, yang jelek, perceraian, ini itu, kenakalan anak-anak remaja.
Seolah-olah tak ada kebaikan di Indonesia. Nah, ini zaman ini. Saya pun tak tahu ide siapa tema ini kan. Ya, perjuangan umat Islam akhir zaman ini. Dan ada dalam satu kitab dituliskan, termasuk yang mengomentari itu Imam Ibnul Qayyim, ya. Zaman akhir itu ada 3 musuhnya: munafikun, ya, orang-orang munafik, penggembos, dan yang termasuk adalah yang penghina. Munafikun ini zaman mewabahnya orang-orang munafik, sehingga dalam hadis disebutkan begini, hadis riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang suatu masa, kata Nabi, penuh tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Khadda'at. 1, yusaddaq fihal kazib. Zaman itu, kata Nabi, nanti dipercayainya, diberikan kepercayaan. Sidq itu kan sadaq, yusaddiq, dipercayainya si pendusta. Kapan zaman itu? Apa udah masuk zaman yang sekarang? Yusaddaq fihil kazib. Dengan segala cara media mereka, justru si pendusta yang dipercaya. Dibalik, sementara yang dia sidq, terpercaya, lalu dia dianggap pendusta. Apa udah sampai zaman itu sekarang? Pak, tuh, Ibu, ada buktinya? Banyak. Hilangnya rasa malu itu hari ini tak ada lagi. Hilangnya rasa malu itu kan iman itu. Orang yang punya iman yang ada rasa malu. Saya tersinggung, saya, demi Allah, sakit hati saya. Walaupun saya tak FPI, bukan pengikut setianya Habib Rizik Syihab secara langsung begitu ya. Tapi kalau ada saudara saya dipermalukan sampai di mahkamah begitu, dia bukan korupsi, dia bukan pembohong, kenapa harus begitu gitu? Malu sih. Kalau saya umat Islam, malu sih. Saya sedih. Dia kan pembela Islam. Tapi entahlah ceramah saya ini pun bermasalah. Entahlah. Tapi dia Muslim begitu. Hak-hak dia dihilangkan. Diada-ada. Ya ini dia. Yusaddaq fihil kadhib. Karena ada sebenarnya hadisnya, nanti kalau diteruskan dahsyat sekali. Kata Nabi, wa yukadzib fiha as-sadiq. Sebaliknya, justru dia jujur tapi dianggap dipaksa untuk dusta. Dipaksa. Ini sebelum masuk nanti apa solusi perjuangan umat Islam akhir zaman kalau udah begini zamannya, kan begitu. Karena tema ini ada istilah akhir zamannya. Karena yang pakar dalam hal ini kan Ustadz siapa? Uzma. Beliau sedang di sini sekarang. Lagi camp di Tigadana, di tempat kuda di mana? Kubang sana.
Tapi kita lihat di hadis ini, wa yu'taman fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Diberikan mandat amanah kepada para pengkhianat, dianggap berkhianat orang-orang yang amin, orang yang amanah. Buktinya mana Ustaz? Kalau saya kasih bukti udah banyak bukti. Udah menyeluruh bukti. Dikhianati seolah-olah dia ini padahal orang yang amin hadhil ummah, terpercaya. Tapi dengan kekuasaan, dengan jabatan, lalu dijadikan dia adalah pengkhianat. Sebaliknya, sedih itu. Lalu apa kata Nabi? Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala ar-rajul at-tafih fi amril 'ammah. Qala ar-rajul at-tafih fil amril 'ammah atau fi amril 'ammah. Kata Nabi begini, dan Ruwaybidah ikut berkomentar. Ada yang bertanya, ya Rasul, apa itu Ar-Ruwaybidah? Nabi menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Apa itu Ar-Ruwaybidah? Qal ar-rajul at-tafih, orang-orang bodoh. Artinya apa itu orang bodoh? Orang bodoh itu siapa? Di hadis yang lain kata Nabi begini, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Kalau satu urusan dijalankan oleh orang yang tak ahli, tak mumpuni, kepada bukan yang ahlinya, tunggulah kehancuran. Di hadis ini berkatalah Ruwaybidah, sahabat penasaran, siapa Ruwaybidah ya Rasul? Kata Nabi, orang-orang bodoh yang bicara masalah urusan umat umum. Allahu Akbar. Ini satu di antara yang saya sampaikan. Kemudian akhir zaman itu juga dalam hadis ini pernah saya sampaikan, kelas 4 pesantren pulang ke kampung disuruh khotib Idul Fitri. Hadis ini saya sampaikan bahwa kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tak akan terjadi hari kiamat itu sampai nanti, entah hari ini sudah terjadi, waktu itu berdekatan, cepat. Rasanya dulu awal corona, lockdown masjid, puasa. Ini udah pertengahan Sya'ban, 15-14 hari lagi puasa. Rasanya kemarin baru tanggal 1, ini udah tanggal 29. Rasanya kemarin baru khutbah Jumat, rasanya ini udah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rasanya awak masih mahasiswa, rupanya anak udah 5. Ya. Zaman begitu cepat. Yataqarabaz zaman. Kata Nabi begini, as-sanatu kasyahr, setahun macam sebulan. Asy-syahr kalusbu', sebulan macam sepekan, seminggu. Al-usbu' kal ayyam kal yawm, seperti sehari, seminggu.
Al-yum kas-sa'ah, sehari macam 1 jam. Rasanya tadi subuh, zuhur, asar, sekarang udah maghrib. Ceramah, tinit, sudah isya. Pulang ke rumah, makan, tidur, subuh. Dulu kita rasanya kalau udah puasa di kampung tuh, udah ujung pasar ke ujung pasar, jambu orang diminta, mangga orang diminta, pisang diminta, belum juga maghrib. Sungai udah mandi 2 jam 3 jam di bawah di dalam sungai, tak juga belum azan maghrib. Sekarang sembang buka handphone, buka Facebook, nonton YouTube, ini itu, buka WhatsApp, ngirim komen, maghrib. Coba, yataqarab az-zaman. Nah, gimana perjuangan kita ini? Ini tak bisa saya sampaikan semuanya. Waktu juga, ini udah jam berapa Isya? 31. 11 menit lagi. Rasanya baru muqaddimah aja. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama, ini solusinya. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Quwwah sillah billah. Ini zaman fitnah ini. Tapi saya pun tak bisa memastikan, tapi itulah nampak. Maka kuatkan hubungan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya yang tadi ini minimal terminimalisir. Apa bahasanya itu? Puasa kita, saya demi Allah, selama saya puasa sunnah, bisa dibilang tak pernah sahur saya. Bangun jam 3, minum air aja. Kalau ada nanti teringat madu, pakai madu habbah sauda, minyak zaitun, selesai. Jarang, tadi malam pulang dari Kulim sampai rumah jam 11, tidur, bangun subuh, puasa aja. Anak-anak juga begitu, tak perlu sahur, puasa. Untuk apa? Meminimalisir peluang-peluang mereka yang menjajakan secara gratis, apalagi mereka termasuk gerbong atau orang-orang yang ingin mempercepat kiamat ini datang. Kita-kita yang sabar tadi, ibarat memegang bara api. Karena apa tadi? Memegang kebenaran agama itu. Di tengah zaman, di lingkungan yang tak baik, di tontonan yang tak baik, kita memegang handphone yang dulu bioskop, yang dulu TV yang susah di kampung, sekarang ribuan channel, ribuan negara, ratusan tingkah laku manusia nampak di sini detik, menit, jam. Kuatkan hubungan. Allahu Akbar. Menangis. Ya Allah, selamatkan agama aku ya Allah. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ni dalam agamamu. Wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati di zaman yang luar biasa. Tetapkan hatiku dalam agamamu ya Allah. Zikirlah pagi petang. Makanya beli itu maksurat tu beli. Zikir pagi petang itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahumma salli ala Sayyidina 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Zikir terus.
Karena kata Allah, alladzina immakkannahum fil ard, orang yang kami teguhkan mereka di muka bumi ini, di zaman-zaman seperti ini, aqamus shalah wa atauz zakah. Orang yang menegakkan salat, yang mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, kemudian apa? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Maka Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di Al-Kahfi, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Kenapa? Inilah zaman, kata Nabi, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya bisa kafir. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Petangnya beriman, pagi sudah kafir. Apa nih zaman begini? Seperti apa nih zaman nih? Kenapa begini? Fitnah. Ini ibarat apa? Al-lail al-muslim, ibarat malam gelap gulita. Ini zaman fitnah. Dahsyat ke depan ini. Huru-hara, kehancuran, ketidakberaturan, tercobak-cabik, umat tercobak-cabik. Kata Nabi, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Qala as-sahabi, qila ya Rasul awi min qillatun nahnu yawma idhin ya Rasulullah. La, bal antum katsir walakinnakum ghuza' ka ghuza'is sayl. Khawatiraku, kata Nabi, nanti umatku ini ibarat makanan di sebuah nampan. Masing-masing merebut makanan di nampan itu. Ibarat begitulah besok umat Nabi Muhammad itu. Sahabat merasa sedih mendengar hadis ini. Kata sahabat, ya Rasul, kata sahabat ini kepada Nabi, ya Rasul, apa sedikit kami, kenapa umat yang lain mencoba cabai umat Islam begitu seperti makanan yang orang lapar begitu? Apa sedikit jumlah umat Islam nanti? Kata Nabi, tidak. Bahkan banyak umat nanti ini. Tapi umat itu banyaknya seperti buih di lautan. Datang gelombang, buih hancur. Buih di lautan. Tak berarti. Apa kata Nabi? Wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabah wala yaqzifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Ketika itu Allah cabut rasa takut musuh dari hati musuh. Dulu umat Islam itu ditakuti. Sekarang udah Allah cabut rasa takut itu dari orang-orang kafir. Dianggap remeh kita nih. Banyak, hanya mayoritas. Tapi ekonomi dipegang mereka, politik dipegang mereka. Kenapa? Karena kita berkhianat. Mau dibayar, mau mengekor, mau dicucuk hidung kita. Apalagi banyaklah. Semua mau diatur. Penting mau dikasih duit, ngikut aja. Tapi kata Rasul di hadis ini, justru dititipkan ke hati umat Islam al-wahan. Dicabut rasa takut dari hati orang kafir, dititipkan wahan ke hati orang Muslim. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, wa mal wahan? Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu cinta dunia
takut mati. Tengok zaman ni. 15 menit di masjid udah gelisah. Sampai jam 1 di kafe-kafe tambah ramai. Penipuan-penipuan dalam timbangan, dagang, banyak. Saya berapa kali ketipu tuh, beli durian. Dan ustad-ustad ni enak ditipu ya kan, jujur. Kau celia apa ustad? Ancak. Kau durian kau kunyang isinya. Cuma cium, harum. Sampai rumah lo busuk sado. Dari jauh besar dibuatnya 10.000. Rupanya begitu dekat, detail setengah kilo, kecil dibuat tulisan. Ada cara orang hari ini menipu, dan itu tak ada malu. Begitu awak dah dekat, awak pegang-pegang, tak terbaca awak lah yang ketek. Kalau lah tipu lah, malu awak beli juga. Hubbud dunia. Coba lihat, itulah yang khawatir Nabi itu. Kita ni dicoba cabik, injak-injak ajarannya, dihina agamanya, semua diam. Kenapa? Penting bukan aku dah kaya, rekeningku banyak, rumahku tinggi berpagar, uruslah diri kalian. Makanya cari duit tu pandai. Makanya jangan jadi orang miskin. Makanya apa tak begini sekarang? Coba lihat. Hubbud dunia, mengejar dunia. Maka kata Nabi, zaman tu ibarat kalau nanti Allah bukakan dunia ke mereka, dikasih 1 gunung emas, minta 2 lembah emas, minta lagi, minta kurang dunia. Padahal bahasa dunia itu dana, rendah. Dunia itu dana, rendah. Itu yang dikejar. Akhirnya kalau dah cinta dunia ni, takut mati, menjilat, pengecut, hilang keberanian. Kenapa? Dunia menggerogoti. Kalau dah duit banyak, jabatan hebat, tentu takut digeser orang. Kalau bisa dibawa duit itu ke kuburan. Kan begitu yang agama-agama lain tuh. Kalau kita tidak, yang kita bawa amal. Maka yang pertama nih, kuatkan kita sama Allah. Di zaman-zaman fitnah itu, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Baca Quran, tahajud, zikir, duha. Apalagi besok mau Ramadan nih. Puasa sunnah. Kalau tidak habis. Luar biasa. Saya tengoklah sekarang zaman ini, kemana saya ceramah di tempat-tempat yang mewah, sibuk. Toko sana, toko sini ganti keramik. Toko sana, toko sini ganti pagar. Ganti ini, ganti itu, ganti itu. Gawat dunia ini. Tinggal aja, tinggal. Rumah ini sana, tinggal. Rumah ini. Perceraian. Ini yang pertama. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ukhuwah. Nih, saya kasih poinnya di detik-detik ini. 1, umat Islam ini harus disatukan. Tak mungkin Ustaz, tak bisa. Sinergi. Ini yang kedua. Abang nih tukang, saya tim desain, 1 yang ingin dibangun, 1 developer, 1. Semua punya keahlian, kumpulkan. Sinergi. 1 yang jual tutup, 1 yang jual gelas, 1 yang jual air, jadilah dia. Klop. Itu dia. Umat ini harus disinergikan. Tak bisa hanya si A yang menyelesaikan urusan agama, tak bisa. Si B yang urusan agama, tak bisa. Semuanya ada kurang lebihnya, satukan.
tak bisa disatukan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Tak mau kau ini usaha, kita satukan, tak mau. Fastabiqul khairat. Masing-masing ayo kita berjuang untuk Islam. Ayo. Nah, ini kata ulama. Yang terakhir adalah, mari Bapak Ibu yang saya catat di sini dengan ayat-ayat dan hadis, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah takut. Demi Allah, saya udah sering ditegur. Saya dideretkan jadi ustadz yang radikal di Pekanbaru, entah nomor berapa kemarin. Untuk apa takut kita? Bukan kita menghina orang, tidak. Menyebut nama orang, tidak. Tapi kita untuk agama ini, untuk anak cucu kita, sampaikan aja sebaik-baik penyampaian. Insya Allah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini kalau lemah besok, yang derita lebih derita adalah anak kita, cucu kita. Sholat susah, tak boleh. Besok ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Bingung kita. Akhul Islam, ini saja mungkin. Dan pesan saya, dudukilah tempat-tempat strategis. RT, RW, gubernur, DPR, umat Islam kuat agamanya, kuat hubungan sama Allah, sholatnya rajin, infaknya bagus, soleh, dunia tak dipandangnya. Jadi gubernur, hafal Quran dia, sholat subuh tak tinggal, kan mantap. Itulah perjuangan umat Islam akhir zaman itu, pembela agama. Ya, cuma untuk ke masjid aja tak pernah membela, itu apa? Masuk surga sendiri aja, tak mungkin. Tak ada rumus Islam. Nabi aja berdarah-darah perang Uhud. Nabi, kita ini siapa? Baik, ini saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jangan sampai pula kita mempercepat kiamat, anak-anak kita tak berjilbab, anak tak berbaju, ya, minum-minuman di kafe, naudzubillah. Terhindarlah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.